Jadi setelah aku melakukan tes, aku dapatnya hypervigilant. Ini tuh udah sesuai sama karakteristik aku. Karena kalau misalnya aku ketemu sama orang baru atau suasana baru tuh, aku suka kayak cemas gitu loh, takut nggak bisa nyesuaiin atau takut misalnya mereka nggak bisa nerima aku gitu. Nah, setelah aku melakukan saboteur assessment, aku mendapatkan 77,5% di PLISA. Nah, ini tuh benar-benar menggambarkan diri aku karena aku itu orangnya lebih kayak suka iya-iya aja gitu terhadap keinginan seseorang. Jadi aku orangnya kayak lebih ingin menghindari masalahnya itu dengan cara agree atau setuju dengan pendapat orang lain kayak gitu. Tapi lambat laun hal ini juga secara tidak aku sadar bisa ngebunuh karakteristik aku ataupun aku jadi gak tahu apa yang aku mau gitu. Jadi setelah aku ikut tes saboteur assessment, aku dapat poin 7,5 di hyperachiever. Menurut aku ini udah sesuai sama apa yang aku alami sehari-hari. Jadi kayak aku tuh merasa dalam hidup ini kalau misalnya aku belum dapat sesuatu, belum berprestasi itu aku belum berhasil gitu. Jadi kayak misalnya ada teman aku yang dia menjuarai suatu kompetisi, aku tuh merasa senang sama dia, tapi juga langsung refleksi ke diri aku gitu loh, kayak kapan ya aku bisa gitu, aku juga harus bisa kayak gitu. Oke, jadi setelah aku lakuin tes, ternyata aku itu 8,8 stickler atau perfeksionis. Ini udah sesuai banget sama aku karena aku tuh orangnya tuh kalau semisal apapun itu dalam berbagai konteks, kalau yang belum perfect, aku belum mengasumsikan itu udah selesai gitu. Kayak sebagai contoh aja, ini sebenarnya contohnya di keseharian aku sih, kayak contoh aku tuh nggak bisa ngeliat barang tuh yang nggak lurus, barang tuh yang berantakan. Jadi kalau semisal emang barang gitu nggak lurus berantakan gitu kan nggak perfect gitu ya, nggak sempurna, itu tuh kayak bisa ngebuat aku tuh terlalu cemas ataupun terlalu ngepusingin, padahal tuh nggak harus dipusingin terlalu gitu. Halo, jadi setelah aku udah ngelakuin tes saboteur ini, aku dapat 7,5% di hypervigilant. Menurut aku ini udah bener juga karena aku ngerasa diri aku nih super duper suka cemas, waspada terhadap kayak sesimpel di masa-masa TPB kayak kemarin. Aku tuh suka ngerasa gimana ya aku bisa survive di TPB, gimana aku ngejalanin ujian-ujian ini. Padahal sebenarnya kalau misalnya aku ngejalanin dengan santai aja, belajar dengan niat, itu pasti bakal aman. Tapi gitu. Oke, kenalin di sini aku Kevin sebagai temannya Raya akan memberikan cara penanganan permasalahan yang lagi dialami oleh Raya, yaitu saboteur mainnya dia, yaitu hypervigilant, yang artinya adalah selalu berpikir negatif gitu. Jadi menurut aku pribadi, bagaimana cara kita menangani hal tersebut? Yaitu dengan cara menumbuhkan cara berpikir positif dan juga optimis. Bagaimana? Menurut aku ada 5 cara. Yang pertama ada selalu meningkatkan kepercayaan diri. Kan kita meningkatkan kepercayaan diri kita, secara tidak langsung kita tuh pede dengan apa yang kita lakukan. Maka outputnya adalah kita menjadi tidak negative thinking mengenai hasil dari apa yang akan kita capai. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita harus fokus dengan solusinya saja gitu. Dengan kita fokus dengan solusinya saja, kita jadi tidak terlalu memikirkan tentang ya hal-hal negatif yang ada gitu. Kita fokus dengan penyelesaiannya, maka kita tidak bisa secara nggak langsung kita tidak memikirkan hal-hal negatifnya. Jadi solusi yang kedua adalah dengan fokus kepada solusinya saja. Nah, di sini aku mau ngasih saran buat Davina yang saboternya itu hypervigilant. Nah, kalau menurut aku Davina itu jangan terlalu mencemaskan hal-hal yang belum terjadi gitu. Jangan terlalu mencemaskan apa yang orang lain pikirkan, karena justru dengan kita mencemasi hal itu, orang lain tuh bakal ngelihat kita tuh kayak orang yang agak tertutup atau gimana. Jadi justru dengan cara kita berpikir positif atau tidak mencemaskan hal-hal tersebut, siapa tahu dengan keterbukaan itu lingkungan baru ataupun teman-teman baru yang kita dapat itu malah jadi hal-hal yang baik bagi kita. Kasih saran buat Nisa yang punya saboteur hyper achievement. Jadi sebenarnya itu tuh bagus karena dia tuh bisa kayak terus meningkatkan diri dia, meningkatkan prestasi dia. Cuman dia tuh harus tetap tahu batasannya apa. Jadi kayak nggak semua pencapaian orang lain tuh harus dia gapai juga. Nah terus harus lebih menikmati proses dibandingkan
hasilnya aja gitu. Jadi kayak dalam proses mencapai suatu tujuan tuh kayak mendapat pelajaran apa aja gitu, nggak cuman hasil yang dia dapat apa. Sebenarnya menjadi people pleaser itu ada baiknya karena kita jadi cenderung berbuat baik dan disenangi orang lain. Tapi terkadang sifat yang seperti itu bisa memberatkan bagi pelakunya. Contohnya kalau di sini bagi Raihan. Kadang dia merasa tidak bisa menolak untuk membantu orang lain. Padahal mungkin dirinya sebenarnya sedang kesulitan juga gitu. Nah, berdasarkan dari yang aku baca, tipsnya untuk Raihan adalah coba untuk dia memprioritaskan diri sendiri ketimbang orang lain. Maksudnya di sini adalah dengan dia tahu kondisi dirinya bahwa jika memang dia tidak bisa, dia berani untuk mengatakan tidak. Dengan itu temannya juga akan mengerti dan dia tidak akan kesulitan dengan beban yang beban dari orang lain seperti itu. Menurutku dengan Raihan belajar untuk tahu dirinya sendiri, tahu kemampuan dirinya, kemudian jujur untuk berkata kepada temannya bahwa mungkin dia tidak bisa membantu kali itu akan membuat jadi kesepahaman satu sama lain. Temannya akan paham bahwa dirinya tidak bisa dan itu akan bisa menjadi dasar dari pertemanan gitu. Ketika kedua orang yang berinteraksi saling mengerti dan saling memahami seperti itu. Menurut aku, sifat yang dialami oleh Kevin, perfeksionis itu bisa menjadi hal baik dan juga hal buruk. Hal baiknya kita bisa selalu memaksimalkan kemampuan yang kita punya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Namun, itu bisa menjadi buruk saat kita terlalu memaksakan diri kita untuk sesuatu yang sebenarnya it's okay untuk gak sempurna semuanya. Nah, menurut aku untuk mengendalikannya adalah kita bikin skala prioritas. Gimana ada memang hal-hal yang gak apa-apa untuk gak sempurna. Jangan sampai memaksakan diri kita untuk selalu melakukan sesuatu yang sebenarnya kita memang gak bisa. Seperti itu. Cukup.